Sat sat cak cak, no debat no drama. Melayu Festival, Bapak Ges Halifah. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Ges yang 10 tahun konsisten menjaga, mengawal Jakarta Melayu Festival. Yang saya hormati perwakilan dari Kedutaan Malaysia, Bapak Adran Muhammad Syafiq, seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta, Bu Asisten dan para wali kota, seluruh wali pada kepala dinas dan bupati, jajaran Pemprov DKI Jakarta, seluruh pimpinan Ancol, dan juga seluruh hadirin yang pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di tepi pantai menyambut dan menikmati Jakarta Melayu Festival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Tentu kita mulai dengan bersyukur. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, bisa berada di tepi Jakarta, menikmati angin malam sambil bersama-sama berkumpul setelah 3 tahun yang lalu terakhir kita bertemu di tempat ini. Baru saja kita menyaksikan sebuah penghargaan yang diberikan untuk mereka-mereka yang memiliki jasa besar dalam penanganan pandemi COVID kemarin. Kita boleh beri tepuk tangan sekali lagi kepada mereka yang tadi hadir di depan. Bapak sekalian, ketika 2,5 tahun terakhir ini kita menghadapi masa pandemi, pada saat itu kita merasakan ujian, dan pada saat ujian akan muncul pribadi-pribadi yang memilih untuk turun tangan, memilih untuk bekerja, memilih untuk mengabdi, memilih untuk membantu. Sebagian dari mereka kita kenal, kita bisa identifikasi. Tapi lebih banyak dari mereka yang kita tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, tidak pernah bisa mengidentifikasi. Tapi mereka hadir menyelamatkan sesama. Mereka adalah pribadi-pribadi yang turun tangan menyelamatkan warga Jakarta, warga Indonesia di masa krisis. Ini membuktikan bahwa bangsa kita tidak pernah kekurangan stok berjuang untuk menyelamatkan sesama. Mereka yang peduli, dan ini adalah gambaran bahwa kita memiliki keluarga-keluarga yang di dalamnya tumbuh nilai, tumbuh kebiasaan untuk membantu sesama. Pada masa normal, pada masa tidak berhadapan dengan krisis, maka nilai dan kebiasaan itu belum tentu nampak. Tapi ketika kita berhadapan dengan situasi krisis, maka nilai dan kebiasaan itu muncul di permukaan. Saya merasakan datang ke berbagai tempat di Jakarta, ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dengan inovasinya sendiri mencari cara untuk menyelamatkan sesama, mencari cara untuk bisa melindungi. Dari mulai soal penyelamatan mereka-mereka yang lanjut usia, dari mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang tidak memiliki pendapatan sama sekali, lalu lingkungannya terlibat untuk membantu. Itu semua tak muncul di layar-layar utama pemerintahan Republik ini. Tapi mereka hadir di kampung-kampung di seluruh penjuru Jakarta, dan saya percaya itu pun terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Ini adalah satu observasi yang kita semua rasakan selama melewati masa pandemi. Saya berkali-kali mengungkapkan bahwa yang menjalani pandemi itu semua kita, tapi yang mengalami belum tentu semua kita. Mereka yang mengambil hikmah atas yang dijalani, itulah yang berpengalaman.
Masa pandemi kemarin kita semua menjalani. Tapi ada yang menjalani dengan sekarang mempunyai pengalaman, dan ada yang menjalani tak lebih dari sekedar melewatkan tahun selama 2,5 tanpa ada bekas dan hikmahnya. Saya rasa kita semua di sini adalah termasuk yang mengambil hikmah dari perjalanan itu sehingga dia menjadi pengalaman bagi kita. Dan tadi yang berdiri di tempat ini mewakili, walaupun semuanya tak mungkin bisa terwakili. Dan kita perhatikan ada di antara petugas-petugas yang tak pernah terlihat. Bahkan banyak petugas-petugas kita di lapangan yang kemudian menjadi korban tanpa pernah tercatat, tanpa pernah terpublikasikan. Tapi itulah masa ujian bagi kita semua 2,5 tahun kemarin. Alhamdulillah, hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. 77 tahun perjalanan dengan segala macam dinamikanya. Tantangannya masih banyak. Karena itu saya sampaikan kepada teman-teman penyelenggara ini, ketika menyelenggarakan Jakarta Melayu Festival di hari kemerdekaan, maka dia harus menjadi peringatan juga bagi kita. Peringatan bahwa 77 tahun ini ada sebagian dari janji kemerdekaan yang sudah dilunasi, tapi ada masih banyak yang belum. Dan kemerdekaan berkali-kali kami sampaikan, kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme. Kemerdekaan itu yang lebih penting adalah dia bisa menggelar kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini PR yang sekarang ada di depan kita. Dan menghadirkan rasa keadilan bukan semata-mata soal menegakkan hukum, menegakkan aturan. Memberikan rasa keadilan adalah soal bagaimana kita dari mulai menyusun aturan di pemerintahan sampai kepada eksekusi itu memasukkan kata keadilan di dalam pikiran, di dalam pertanyaan, di dalam percakapan, dan di dalam eksekusi. Mudah untuk mengatakan keadilan sosial, dan kita baca itu dalam setiap upacara. Dalam setiap upacara kita sebut Pancasila, dan kalimat terakhir itu keadilan sosial. Tapi seringkali pada saat yang sama, tanpa kita sadari, kita tidak memasukkan keadilan sosial itu dalam keseharian. Bapak Ibu sekalian saya hormati, baru tadi sore kami bersama dengan masyarakat di Jakarta Pusat tadi memberikan sertifikat, sebenarnya bukan sertifikat, tapi SPPT untuk pajak. Pajak apa? PBB kita. Di Jakarta ini salah satu tantangan kita adalah memastikan bahwa semua unsur masyarakat yang ada di kota ini bisa tinggal dengan tenang dan nyaman dalam jangka panjang. Di sisi lain, harga tanah di Jakarta makin hari makin tinggi. Tanpa kita sadari, pemerintah yang selalu mengatakan keadilan sosial di dalam upacaranya memiliki aturan tentang pajak tanah dan bangunan yang bisa diartikan sebagai kami meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan PBB. Pada saat yang sama, itu adalah kalimat sopan dari mengatakan kami akan mengosongkan Jakarta dari penduduk yang tak mampu untuk bayar pajak. Ini adalah kenyataan bertahun-tahun kita jalani. Karena itu kita di Jakarta mau ubah itu. Keadilan sosial itu bukan hanya jadi statement, keadilan sosial itu jadi kenyataan. Dan Alhamdulillah DKI Jakarta mengadopsi sebuah kebijakan di mana di Jakarta semua rumah dengan nilai NJOP di bawah 2 miliar maka PBB-nya dienolkan. Apa yang terjadi ketika dienolkan PBB-nya? Yang terjadi adalah 85% dari rumah di Jakarta hari ini tidak perlu lagi bayar pajak bumi dan bangunan. 15% masih harus bayar. Tapi 15% pun dengan sebuah ketentuan. Ada kebutuhan dasar hidup manusia yang tak boleh dipajakin. Tanah ukuran 60 meter persegi itu kebutuhan minimum untuk bisa hidup.
bangunan minimum 36 meter persegi itu tidak perlu dipajaki, karena itu hak dasar untuk hidup. Jadi ketika kita berbicara tentang keadilan sosial, maka kita tidak boleh hanya menempatkan ini sebagai sebuah kalimat, tapi harus ditempatkan dalam bentuk langkah konkret di dalam keseharian kita, di dalam menyusun kebijakan kita. Dan seringkali karena kita melakukan berbagai kebijakan sudah terlalu lama sampai kita tidak sadar bahwa ini jauh dari prinsip-prinsip dasar mengapa kita mau merdeka. Saya tadi ketemu dengan teman-teman di Bapenda. Saya bilang, teman-teman, Anda baca buku sejarah tentang penjajahan di tanah Nusantara. Di sana penuh dengan kisah tentang eksploitasi lewat pajak selama masa penjajahan, di mana itu menjadi alat untuk memeras bagi rakyat. Tapi kita, ketika bicara merdeka, kita tak selalu memikirkan tentang ini. Bahkan di hari kemerdekaan ini, kita undang keluarga-keluarga para pejuang, kita undang para veteran, kita undang mereka ikut upacara-upacara yang kita selenggarakan. Tapi tanpa kita sadari, kita juga membiarkan mereka terusir dari rumah-rumah peninggalan orang tuanya karena pajak di tempat mereka tinggal harganya tak kira-kira tingginya. Sebuah sikap inkonsisten. Kita hargai mereka dalam upacara, tapi kita usir mereka dari rumah dengan cara pajaknya luar biasa tinggi. Karena itu di Jakarta sudah sejak 4 tahun yang lalu, semua keluarga pejuang mereka dienolkan pajaknya dimanapun mereka tinggal di kota ini. Tapi mengingatkan kembali pada kita, sudah dapat begitu banyak kita dari Republik ini, saatnya kita untuk membayar balik sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi ketika kita berbuat sesuatu untuk Indonesia, jangan katakan saya sedang menyumbang untuk Indonesia, saya sedang mendharma baktikan Indonesia, tapi katakan saya sedang membayar balik atas apa yang sudah saya terima dari Indonesia. Ini adalah pandangan kita sebagai generasi kedua, generasi ketiga dari proses kemerdekaan 77 tahun. 77 tahun umur yang panjang untuk manusia, tapi 77 tahun adalah umur yang pendek untuk sebuah bangsa. Ingat, bangsa ini pernah membangun sebuah proyek yang lamanya proses pembangunan agak panjang. Saudara sekalian, datanglah ke Jawa Tengah, di sana ada Candi Borobudur. Candi itu dibangun minimal 120 tahun. Apa artinya? Hanya sebuah bangsa yang berasumsi akan eksis ratusan bahkan ribuan tahun, yang akan menghabiskan masa kerjanya selama 120 tahun membangun sebuah konstruksi bangunan. Bila dia tidak punya perspektif jangka panjang, dia tidak akan meluangkan waktu sampai 120 tahun lebih. Sama seperti di Tiongkok sana, ada tembok besar yang proses pembangunannya lebih dari 300 tahun. Hanya bangsa yang berasumsi eksis ribuan tahun yang akan mengalokasikan waktu 300 tahun membangun sebuah tembok sepanjang itu. Bapak Ibu sekalian, 77 tahun perjalanan bangsa Indonesia adalah perjalanan yang panjang usia manusia, tapi pendek. Indonesia masih punya lebih banyak besok daripada kemarin. Kemarinnya kita baru 77 tahun. Kedepannya kita masih punya yang lebih panjang lagi. Insya Allah ke depan seperti tema hari ini, lebih kuat, lebih cepat untuk kita bangkit. Dan insya Allah satu saat kita bisa bersyukur bahwa kita menjadi bagian yang membuat Indonesia lebih baik. Jakarta Melayu Festival menjadi satu peristiwa yang penting untuk kita ingat. Bukan soal festivalnya, tapi saya ingin garis bawahi betapa sebuah tontonan, perhatikan kekuatan musik Melayu. Kekuatannya salah satunya pada syair, pada pesan, bukan hanya pada nada, tapi pada pesan. Inilah yang indah juga dari Indonesia. Indonesia bukan hanya negeri yang indah karena alamnya, tapi Indonesia menjadi indah karena negeri ini
Republik ini dibangun dengan gagasan, dibangun dengan narasi, dan dikerjakan lewat kerja keras jutaan orang. Dirgahayu Indonesia, selamat atas kemerdekaan Indonesia. Insya Allah masa depan lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.